Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musalla Indonesia, PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah, dan PIN, Perisai Idaman Nasional, juga Claners Indonesia, juga pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kita masih bincang-bincang tentang Timur Tengah. Makin seru kayaknya nih. Oleh karena itu, Bisikan Roma mengundang seorang tokoh yang punya kompetensi dalam hal ini. Beliau adalah pengamat Timur Tengah. Jadi tepuk tangan buat Profesor Yon Mahmudi. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Ini saya manggilnya apa ini? Raja, Bang Haji. Panggil apa aja, boleh asal jangan panggil Aki aja. Panggil Aki cucu-cucunya banyak gitu ya. Ini Prof, Masya Allah, ini Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini perang Israel lawan Iran, yang Israel dibantu Amerika ini semakin seru, semakin artinya udah ratusan mungkin ribuan rudal ya, yang saling mengirim. Nah, sehingga banyak korban di kedua belah pihak yang luar biasa. Bahkan juga proyek-proyek yang penting di dua negara juga banyak hancur. Nah, tetapi anehnya, Bro, ketika Donald Trump mengajukan katakanlah satu persyaratan untuk menghentikan perang ini, ditolak oleh Iran. Bahkan Iran mengajukan syarat bahwa dia harus mencabut semua pangkalan militer mereka dari Timur Tengah gitu kan. Salah satu tentunya gitu. Nah, kemudian muncullah demo-demo yang luar biasa. Kurang lebih 8 juta demo masyarakat Amerika mengutuk Trump. Temanya No King. Jadi Iran Amerika ini dianggap udah anti demokrasi. Dipikir mimpin kerajaan Amerika nih. Nah, ternyata terakhir yang saya dengar, yang saya lihat, bahwa Trump akan menarik pasukannya. Yang tadinya sementara dia mau mengerahkan pasukan darat untuk ground battle. Apakah karena demo itu kemudian dia mau menarik kapal-kapalnya? Kemudian seperti apa kondisi Trump dan perang di Timur Tengah selama ini menurut Prof? Ya, jadi kalau kita melihat ya kondisi yang saat ini ya, Bang Haji ya, bahwa perang yang dilakukan oleh Amerika bersama Israel terhadap Iran itu kan di luar prediksi ya hasilnya. Jadi dua belah pihak itu yakin bahwa serangan dalam waktu singkat gitu ya, 2-3 hari pasti kelar gitu ya. Pemimpin tertingginya sudah terbunuh, beberapa objek vitalnya, militer dan sebagainya, anggapnya ini sudah kami hancurkan. Maka secara rasional harusnya sudah selesai gitu ya, mengikuti apa keinginan dari Amerika dan Israel. Sama kan seperti Venezuela, begitu presidennya diculik langsung kan sudah nyerah gitu. Nah,
ini Iran agaknya lain. Maka itu yang disebut dengan miskalkulasi yang tidak dipikirkan oleh Amerika dan Israel. Ya, tentu akhirnya perang jadi berkepanjangan dan dampaknya kemana-mana. Ini yang bikin pusing kan? Karena tidak hanya kemudian Amerika yang berperang, tetapi tetangga-tetangga lainnya juga merasakan dampaknya gitu. Dan itu semua disalahkan kepada Amerika gitu ya. Kenapa Amerika yang berperang, kami yang mendapatkan dampaknya gitu ya. Padahal kalau tadi kita lihat ya, bahwa pangkalan militer Amerika itu kan banyak sekali ya. Jadi ada di Qatar, kemudian ada di Saudi Arabia, kemudian di Uni Emirat Arab ya, kemudian ada di Oman gitu ya. Di Bahrain juga ada, apa kurangnya. Dan itu jumlah militernya adalah ribuan ya. Amerika sebagai polisi dunia itu kan artinya ingin mengamankan dengan asumsi bahwa apabila ada Amerika di situ kondisinya aman gitu ya. Mengamankan, pengen menguasai kan beda nih. Ya, betul. Dan Amerika ini kan sebenarnya kan sama seperti jasa keamanan ya. Jasa. Kan, jadi kalau kita di Indonesia itu kan ada katakanlah preman gitu ya. yang mengatakan bahwa daerah sini ini nggak aman gitu, maka perlu saya untuk mengamankan. Padahal ketidakamanan itu diciptakan gitu ya. Jadi tetangga-tetangga itu di kasak-kusuk gitu biar bertengkar, kemudian biar berkonflik. Nah, itu kan menunjukkan rasa tidak aman. Begitu Anda merasa tidak aman, Anda perlu senjata gitu ya untuk mengamankan diri. Senjata dari mana? Ya beli dari kami gitu ya. Jadi kalau Saudi sudah beli alat yang paling canggih, nanti digosok lagi sebelahnya yang berpotensi ya untuk berperang, dikasih kamu harus lebih tinggi lagi itunya. Sehingga itu disebut dengan perlombaan ya, arm race, perlombaan alat senjata gitu ya, canggih-canggihan gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa semua senjata canggih itu nggak ada yang produksinya adalah Eropa dan Amerika, dan nggak ada yang dites di Eropa atau Amerika. Ngetesnya adalah di negara Timur Tengah gitu ya. Rudal diluncurkan dan lain sebagainya. Nah, mereka seakan-akan merasa paling hebat, nggak ada yang bisa menanggulangi. Maka begitu ditujukan kepada Iran, ternyata Iran memiliki tenaga ya dalam persenjataan yang bisa mengimbangi, bahkan kemudian mampu untuk menerobos sistem pertahanan dari Israel. Ini kan mengejutkan juga ya, rudal-rudalnya balistik ya, hipersonik yang konon katanya juga nggak bisa dilihat ya, sensornya tidak bekerja, belum lagi ditambah drone-drone yang kecil-kecil dihadapi dengan rudal intercept yang biayanya sangat tinggi begitu ya. Jadi kalau rudal dikirim 100 kan berarti harus rudal ada 100, dan itu pasti akan menguras ekonominya. Nah, ini saya kira yang kemudian dari sisi keamanan ternyata Amerika bukan mengamankan gitu, tapi justru membuat negara yang ada pangkal militer Amerika itu menjadi korban, dan mereka tidak mampu melindungi negara-negara yang ada pangkalan militernya. Justru negara itu diminta untuk melindungi pangkalan militer itu kan, karena ada di wilayah itu. Sementara Amerika ketika dibom diungsikan tentaranya dari pangkalan-pangkalan militer itu. Maka kemudian negara Arab ya harus menangkis ya rudal-rudal itu. Nah, ini yang kemudian menunjukkan mulai sebenarnya ketidakpercayaan ya. Betul nggak Amerika ini sebagai negara adidaya yang bisa menyelamatkan kami gitu ya. Jadi negara Arab mulai berpikir kayaknya nggak juga ya, justru kami yang menderita mendapatkan serangan dari Iran. Nah, ketika perang terjadi, kemudian ada pihak ya yang mengklaim menang, kemudian setelah itu menawarkan perdamaian, itu perlu dicurigai gitu ya. Jadi kalau orang berkonflik kemudian lebih dulu menawarkan perdamaian, sebenarnya yang menang siapa gitu ya. Sementara yang diajak damai, kami nggak mau berdamai gitu sebelum syarat itu. Tapi Trump kan dengan gagah mengatakan semua telah hancur dan sebagainya, Iran akan berdamai. Tapi Iran kami nggak berdamai, kami terus. Nah, dalam kondisi itu kan juga kita melihat bahwa negara yang pertama kali menyebut adanya deal, ya berarti dia sudah mulai melihat aspek, mungkin dia mulai keteteran ya dalam menghadapi perang ini, tapi kan tidak mau kemudian dikatakan nanti sebagai negara yang kalah dalam
dalam perang. Nah itu saya kira propaganda yang ya disampaikan oleh Amerika, kemudian Israel seakan-akan ya mereka telah menghancurkan Iran, tapi realitasnya kan serangan balik Iran masih sangat kuat. Oke, Prof. Tadi kan terakhir kalau nggak salah ya, hari ini atau kemarin itu, Trump kan membuat satu statement di Gedung Putih bahwa dia akan menarik pasukannya selama 1 atau 2 minggu, 2 minggu atau 3 minggu bisa ditarik semuanya. Akan menarik gitu. Pertama, mungkin juga ini karena tekanan internal dari masyarakat itu mungkin ya, karena logikanya bisa gitu. Kedua, apakah memang kalau terjadi battleground ini dia pesimis misalnya, tidak bisa menghadapi Iran yang begitu luar biasa, atau seperti apa, Prof? Ya, ground operation kan sempat disampaikan ya bahwa Trump juga mengancam akan melakukan itu, tetapi beberapa pengamat termasuk juga tokoh-tokoh militer di Amerika menyaksikan bahwa dengan battleground itu Amerika akan menang gitu ya. Memang battleground menjadi pilihan ketika serangan udara tidak mampu untuk menghancurkan secara total dan musuh tidak menyerah ya. Jadi dibom tidak akan menyerah, maka cara satu-satunya adalah battleground. Namun pengalaman bahwa Amerika itu tidak pernah menang di dalam battleground sebenarnya. Jadi ketika dia melancarkan battleground di Vietnam, itu yang terjadi adalah justru Vietnam menjadi kuburan bagi tentara Amerika gitu ya. Tapi di Irak kan dia menang. Di Irak sebenarnya juga tidak sepenuhnya menang ya, karena menang dikit ya. Dia karena menyerah terlebih dahulu ya. Jadi sebelum ada head to head berhadapan, ternyata waktu itu kan kita berasumsi wah ini bakal seru ini. Ternyata tentara Irak menghilang begitu ya. Dan itu bisa dikuasai. Tapi kan daerah ini, wilayah itu tidak pernah stabil ya. Dan Amerika juga terus diganggu di Irak. Di Afghanistan juga enggak gagal gitu. Walaupun ya Amerika pada waktu itu mengatakan bahwa misi kami telah selesai, completed gitu ya. Maka waktunya untuk pulang gitu. Padahal pulangnya juga terpaksa gitu ya. Harus istilahnya ya harus nyiapin koper-kopernya aja, pokoknya segera kita pulang sebelum kejadian itu lebih parah lagi ya terhadap Taliban. Tapi kan mereka sudah mendeklarasikan bahwa perang setelah selesai, Taliban juga ya walaupun berkuasa tetapi kelompok teroris Al-Qaeda bisa dihancurkan, pemimpinnya Osama bin Laden juga sudah terbunuh ya. Maka kan dia mengatakan war on terrorism ya. Perang terhadap terorisme telah selesai. Maka sejak itu kan isu terorisme mulai turun ya, karena dianggap telah selesai. Namun juga kita tahu bahwa Amerika itu tidak pernah melakukan serangan ya, terhadap suatu negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Jadi kita Irak punya, Afghanistan punya, operasi NATO di Libya karena minyaknya banyak ya. Jadi kalau negara miskin nggak akan diserang oleh Amerika ya, karena kan nggak akan modalnya nggak akan balik ya setelah diserang gitu kan. Ada apa di situ kan, pasti nyerang kan harus ngambil ya. Jadi Afghanistan, Indonesia kemudian diserang juga dong. Nah oleh karena kan harus berhati-hati ya, harus baik-baik harus baik-baik dengan Paman Sam biar nggak diserang. Om Sam. Jadi ya seperti itu. Jadi tidak akan menyerang itu. Yang kedua juga Amerika juga tidak akan mengejar teroris ke suatu tempat yang ada sumber daya alamnya. Dia ngejar ke Suriah, dia ngejar ke Irak gitu ya, dia ngejar ke Afghanistan, dibunuh banyak terorisnya gitu. Tapi kalau di Afrika ya yang miskin-miskin itu ya, itu nggak akan sampai dikejar sampai ke sana gitu, karena tadi itu biaya ke sana juga mahal, nanti pulang nggak ada yang ganti tiket dan lain sebagainya. Tekor. Ya, akan tekor kan, pasti akan dikalkulasi dulu kan sumber daya alamnya ini sampai berapa tahun ketika kita invasi bisa nggak dimanfaat. Kalau enggak ya udah mendingan mereka ya menderita, kita nggak perlu ikut campur gitu. Jadi itu yang tadi Prof, ini kira-kira apa yang akan terjadi ke depan, prediksi Anda nih dengan perang yang katakanlah
Amerika sudah quote and quote menarik pasukan daratnya. Ya. Next, what will happen tentang Ya. Iran sama Israel? Jadi kalau kemudian sudah ada upaya untuk menarik pasukannya sementara misinya belum selesai, itu kan tanggung ya. Ya. Kenapa nggak diselesain sekalian? Berarti kan ada apa-apa gitu ya yang secara cepat harus ditarik. Jadi ground operation disampaikan ternyata nggak ada yang dukung. Bahkan Israel sendiri kan mengatakan kami nggak akan ikut gabung di dalam operasi darat gitu. Pasti yang orang Amerika juga berpikir dong, ini perang siapa gitu? Masa Amerika yang disuruh maju ke Iran gitu, kemudian tentara Israel nonton dari belakang. Pasti publik Amerika juga mulai berpikir ini sebenarnya perang keuntungannya buat siapa gitu ya. Kalau itu harus dilakukan ya lebih baik ya bisa saja dari awal ya harus ditarik dan ya orang-orang Amerika, orang tuanya ya nggak mau kemudian anaknya dikorbankan begitu ya dalam sebuah operasi yang belum jelas tujuannya dan potensi kematiannya tinggi gitu. Israel saja nggak mau masuk, masa Amerika masuk itu kan pasti logikanya di mana begitu ya. Dan tadi itu tekanan di internal Amerika kan kuat ya. Demonstrasi sampai 8 juta itu yang pertama yang terbesar saya kira ya. Kemudian no kings gitu ya. Masa sih Amerika negara simbol demokrasi terbesar gitu ya. Tapi perilaku presidennya mirip dengan raja gitu ya kan nggak menarik ya untuk kemudian dipimpin oleh raja. Dan kecenderungan sekarang ini juga rakyat Amerika itu mengatakan ya banyak sekali bahkan tokoh-tokoh militer juga mengatakan bahwa menjadi Amerika saat ini nggak populer gitu ya, nggak disukai orang gitu ya. Jadi mendingan nutupi bukan orang Amerika karena tahu dengan perang ini banyak orang yang mengkritik ya, negara-negara lain juga ya menyatakan ya sangat tidak rasional kenapa Amerika mau berperang bersama Israel ya melawan Iran gitu. Jadi orang Indian aja deh gitu. Nggak ada kebanggaan sama sekali. Padahal kan semboyannya MAGA itu ya, Make American Great Again. Great-nya di mana? Ini malah hancur ya. Nah itu saya kira menjadi berbalik ya dari mereka. Luar biasa, Masya Allah. Emang di luar dugaan dunia bahwa Iran bisa melawan, bertahan sampai detik ini dari gempuran Amerika dan Israel yang luar biasa. Itu tentunya dunia melihat hal yang tidak biasa gitu. Nah, kira-kira faktor apa, Prof? Iran ini bisa menghadapi gempuran-gempuran dari Israel dan Amerika yang notabene begitu dahsyat dan katakanlah superpower dunia dan superpower Timur Tengah ini persenjataannya kan jauh lebih canggih. Faktor apa yang membuat Iran itu bertahan? Ya, Iran sebagai bangsa Parsi itu kan bangsa yang sangat lama ya, sebagai bangsa besar gitu ya, dan sudah ya bangsa petarung lah, sudah Persia kan sudah terbiasa. Jadi kalau bangsa besar kemudian masih eksis, pasti dia punya pengalaman sejarah berperang dan lain sebagainya, nggak terkalahkan, dan spirit itu kan masih terjaga ya bagi mereka. Dan kita tahu bahwa Iran itu nggak pernah dijajah atau dikolonisasi oleh negara-negara Eropa ya, dibanding dengan negara Arab yang lain. Kan ada 3 ya yang nggak pernah dijajah secara langsung ya, Iran, kemudian Arab Saudi. Arab Saudi tidak dijajah karena kan kompromi dengan Inggris kan ya. Kemudian Turki ya juga sebenarnya tidak pernah dijajah, tetapi kan wilayahnya semakin terpecah-pecah ya. Tapi muncul Kemal Atatürk. Nah, Iran ini saya kira itu tadi semangat mereka, peradaban yang besar yang tidak pernah dikuasai ya secara langsung oleh bangsa lain, sehingga pride-nya itu sangat besar. Kemudian juga banyak tokoh-tokoh intelektual, ilmuwan ya, filosofi itu kan banyak lahir ya dari bangsa Persia, dan juga ahli-ahli terkenal di dunia itu juga banyak yang kebangsaan Iran. Memang pintar di dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
Nah, ketika 79 ya Ayatullah Khomeini itu menguasai Iran, itu kan semangat revolusinya yang diperkuat ya, bahwa mereka menentang dominasi hegemoni asing Amerika begitu. Kemudian sumber daya itu harus dikelola sendiri gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan dimusuhi gitu ya. Amerika memusuhi, negara-negara Eropa memusuhi karena ya Iran mau mengelola sumber dayanya sendiri. Maka memang bangsa yang ingin menguasai dan memanfaatkan secara independen sumber dayanya pasti banyak ancaman kan, karena dari luar berusaha untuk menguasai sumber daya alam itu. Jadi saya kira kekuatan itu. Kemudian kan pengembangan senjata ya, yang Iran bisa membaca sebenarnya senjata apa yang bisa mengalahkan atau bisa mengimbangi kekuatan dari senjata Amerika maupun juga yang dikembangkan oleh Israel ya. Maka kan pilihannya adalah rudal, balistik dan hipersonik yang memiliki jangkauan ya 2000, 3000 gitu ya. Dan bayangin 3000 kemudian cukup memakan waktu 7 menit ya. Itu kan cepat sekali gitu ya. Kalau Jakarta Surabaya mungkin 750 km ya. Kita naik kereta 10 jam gitu ya. Jadi kalau balistiknya 10 jam waktunya ya belum nyampe sudah hancur. Nah, ini 2807 menit itu ya. Begitu diluncurkan sirine yang sana mungkin ya belum berbunyi secara optimal, tiba-tiba sudah masuk gitu. Satu dihadang maka itu terus. Nah, serangannya itu kan selalu dalam bentuk gelombang ya. Jadi nggak satu ya. Satu gelombang itu mungkin 100 gitu ya. Setelah itu gelombang kedua, dan sekarang kan sudah hampir gelombang ke-40 kali yang sudah dilancarkan. Nah, itu kan bisa kita bisa prediksi seberapa besar. Dan Israel yang selama ini selalu ekspansi melakukan serangan tempat lain, nggak ada negara yang mampu menyentuh wilayahnya. Nah, sekarang rudal-rudal Iran bisa sampai ke Tel Aviv, bisa sampai ke Haifa, bisa ke tempat strategis ya. Mereka ini kan sudah dalam perang pasti ini sudah sangat membahayakan ya. Yang selama ini diklaim nggak pernah ada yang masuk, itu yang masuk. Nah, kekuatan senjata itu saya kira, dan balistik ini juga dari intelijen Amerika juga mengatakan Amerika belum mengembangkan itu untuk bisa menyasar ini, apalagi yang hipersonik ya, yang disebut dengan Shahid ya. Itu yang nggak bisa dideteksi, plus teknologinya menggunakan teknologi Cina gitu ya. Nggak pakai GPS-nya Eropa, Amerika ya, pakai Baidu yang punya Cina gitu ya. Dan sehingga tidak bisa dideteksi oleh Israel atau Amerika. Makanya penting juga pakai teknologi Cina ya sebagai alternatif. Oke, Prof. Nah, jadi menarik pemirsa bahwa yang Prof katakan ini bangsa Iran adalah bangsa Persia yang suka berperang, gagah dalam berperang. Memang ada satu nubuah dari Rasulullah SAW yang bunyinya والذي النفس بيده لو أن هذا الدين تعلق بسرية لتناوله رجال من فارس. Seandainya agama ini, Islam ini tergantung di bintang Suraya, maka akan digapai oleh orang-orang dari Farisi, akan digapai oleh orang-orang dari Persia. Nah, jadi kita semua membuktikan hal ini, bahwa yang paling berani, paling gagah, paling komit untuk membela al-Islam hari ini melawan Israel adalah Iran, yang mereka adalah bangsa Persia. Nah, kemudian saya ingin bertanya, Prof, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah satu nubuah dalam Al-Qur'an yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa yutabbiru ma 'alau tatbira.
Yang artinya seandainya kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan berpulang kepada kamu. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan berakibat kepada kamu. Seandainya sudah datang hukuman yang terakhir, maka mereka akan menyuramkan wajah-wajahmu dan mereka akan memasuki masjid sebagaimana mereka telah memasukinya pada pertama kali. Dan mereka akan menghancurkan segala hal yang bisa dihancurkan. Nah, menariknya bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Nah, pemirsa, ini perlu difahami ya bahwa Masjidil Aqsa itu bukan sebuah bangunan yang berupa masjid. Masjidil Aqsa itu adalah satu wilayah, satu kompleks gitu ya. Yang luasnya kurang lebih 15 hektar, kurang lebih. Di mana di sana ada situs-situs kuno, termasuk ada tembok ratapan peninggalan dari Raja Sulaiman, dan di sana ada Masjid Qibli yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu ketika dari pemerintahan Muawiyah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, didirikanlah masjid di tengah-tengah wilayah Masjid Al-Aqsa itu, satu masjid yang untuk menutupi tempat mi'rajnya Rasulullah yang dikenal dengan Dome of the Rock. Itu masjid kubah emas itu. Nah, ini banyak umat Islam menyangka itulah Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa itu lingkungan yang luas. Nah, kemudian pertanyaan saya nih, kan itu ada nubuah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau mereka berbuat kejahatan, maka hukuman yang terakhir buat mereka adalah akan dimasuki lagi nih oleh umat Islam dan akan menguasai Masjidil Aqsa dan akan menghancurkan apa yang ada gitu. Nah, bagaimana kira-kira dari kondisi ini hal itu bisa terjadi, Prof? Ya, bisa saya kira seperti itu ya, Bang Haji ya. Jadi pada satu sisi ada perlawanan, pada satu sisi negara-negara Teluk itu mulai sadar, tumbuh ya kesadarannya bahwa ternyata Amerika tidak bisa diandalkan gitu ya. Mereka sudah puluhan tahun menservis ya Amerika, tetapi kan realitasnya Amerika justru tidak bisa membantunya, tapi menimbulkan masalah. Dan kesadaran ya pentingnya untuk membebaskan Al-Aqsa saya kira kan semakin menguat ya. Jadi kalau kita lihat rakyat di Timur Tengah itu sebenarnya rakyatnya adalah sangat cinta Al-Aqsa gitu ya. Tetapi penguasanya karena terlanjur sering bertemu dengan Amerika, nah itu mulai goyah-goyah. Nah, ketika kesadaran itu mulai tumbuh ya, pasti kemudian raja-raja itu akan melihat rakyatnya gitu ya. Bukan melihat Amerika yang sudah jauh dan katakanlah sudah siap-siap berkemas begitu ya. Nah, kesadaran itu tumbuh, kemudian mereka tahu sebenarnya musuh utama itu siapa gitu ya, dan mana yang bisa dijadikan teman. Jadi kalau ketika kesadaran itu tumbuh, kemudian sesama mereka mulai damai kembali ya, bersatu, bahwa ya yang selama ini selalu dihembus-hembuskan bahwa musuh utama di kawasan itu adalah Iran gitu ya, dan Amerika dan Israel mendorong terus pokoknya musuhnya adalah Iran. Tetapi kan realitasnya Iran tidak pernah menyerang mereka gitu ya. Kalau tidak ada pemantiknya. Sementara kalau Israel nggak ada pemantik pun sudah mulai melakukan serang dan punya misi untuk Greater Israel. Nah, kesadaran itu, persatuan itu saya kira ya mungkin bisa saja nanti muncul seperti jadikanlah figur Salahuddin Al-Ayyubi kan ya. Yang dulu ada kelesuhan yang sedemikian rupa, orang tidak mau berpikir untuk berjihad membebaskan Al-Aqsa, tercerai-berai dalam berbagai kelompok, tetapi kan kemudian hidupkan kembali semangat itu ya. Makanya kan ada Maulid Nabi yang kemudian bisa mendobrak ya semua kecintaan kepada Rasulullah. Nah,
Kesadaran itu saya kira yang bisa mengembalikan Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya, yang itu bisa membebaskan Al-Aqsa dan didukung oleh ya seluruh umat Islam gitu ya, dalam kemudian menyelamatkan Al-Aqsa dari cengkaraman Israel maupun pengaruh Amerika. Amin. Kira-kira memang itu ya yang kita harapkan ya. Barangkali Prof ada closing statement dari Prof. Ya, tentu dengan melihat dan mengamati ya peristiwa-peristiwa yang saat ini kan harusnya menjadikan ibro ya buat kita semua, terutama umat Islam, pentingnya untuk bersatu, dan persatuan yang utama adalah dikembangkan dari dalam gitu ya. Jadi masalah-masalah yang ada dimanapun saya kira kuncinya adalah di dalam. Jadi kalau di dalam itu tidak bisa menyelesaikan, maka tentu dia tidak akan menyelesaikan. Dan jangan buru-buru untuk memanggil orang luar untuk menyelesaikan, karena orang luar yang disebut dengan aktor asing ini ketika mau mendamaikan pasti punya kepentingan dan belum tentu paham terhadap ya kondisi yang ada di dalam sendiri. Maka ya Timur Tengah, dunia Islam harusnya tahu betul apa masalahnya dan bisa menyelesaikan secara mandiri sehingga bisa menjadi negara berdaulat, kemudian bersatu, memperkuat ukhuwah Islamiyah, termasuk juga dengan negara-negara lain, dengan Indonesia juga yang ada di dalamnya, maka pasti mereka akan terbebas ya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, ya penjajahan dalam bentuk apapun, karena kesadaran itu ditumbuhkan. Nah, negara yang mau menguasai itu kan selalu prinsipnya divide et impera kan gitu ya. Dipecah belah dulu, disuruh konflik sana sini, kemudian nggak ngurusi kekayaan sehingga mereka akan bisa masuk menguasai kita. Begitu kita berperang, mereka akan mudah menguasai kita. Begitu, Bang. Baik. Nah, pemirsa, sebagaimana harapan atau himbauan dari Prof. Yon tadi bahwa supaya kita bersatu menghadapi katakanlah Zionis Israel di Palestina, memang sebagai bangsa Indonesia, apapun agama, suku, bahasanya, sebagai bangsa kita punya komitmen bagaimana terdapat dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, ini kita komit membela Palestina dari dulu sampai sekarang, belum berubah. Nah, kemudian sebagai umat Islam khususnya, ya, kita melihat bahwa apapun mazhabnya, itu ternyata Iran lah yang sekarang sebagai benteng terakhir umat Islam yang melawan Zionis Israel dengan gagah berani yang di-backing oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu bukan saatnya lagi sekarang ini kita memilah-milah mazhab. Oh itu Syiah, oh ini Sunni, oh ini Wahabi. Bukan momentum ini. Kenapa? Karena Zionis Israel adalah musuh bersama, bukan hanya musuh umat Islam saja, tetapi boleh dikatakan musuh dunia internasional. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan Indonesia dan rekat ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi agresi Zionis Israel. Baik, Prof. Ini biasanya setelah bisikan Roma, ada bingkisan Roma. Bingkisan, dibisikin dulu ya, Bro. Bingkisan dibingkisin. Terima kasih. Makasih, Prof. Terima kasih. Baik pemirsa, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.